Pernah nggak kalian membayangkan punya kunci ke sebuah brankas rahasia yang isinya adalah data pribadi orang-orang paling berkuasa di bumi? Kita bicara soal presiden, raja, miliarder teknologi, sampai ilmuwan jenius. Selama puluhan tahun, brankas ini dikunci rapat-rapat oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi, pada tanggal 30 Januari 2026 kemarin, gemboknya resmi dipatahkan. Departemen Kehakiman AS baru saja merilis lebih dari 3 juta halaman dokumen, 2.000 video, dan 180.000 foto terkait Jeffrey Epstein. Ini bukan sekadar gosip selebriti biasa, teman-teman. Ini adalah rilis data terbesar dalam sejarah yang mengungkap bagaimana elit global beroperasi di atas hukum. Hari ini, kita akan bedah apa yang sebenarnya ada di dalam video, foto, dan email yang selama ini mereka sembunyikan dari kita. Jangan skip, karena apa yang terkubur di tumpukan kertas ini bakal mengubah cara kalian melihat dunia. Mungkin ada yang mikir, kenapa kita yang di Indonesia atau negara lain harus peduli sama kasus orang Amerika ini? Gini loh, analoginya sederhana. Bayangkan dunia ini seperti sebuah kafe besar. Kita semua duduk di area umum, bayar kopi dengan harga normal, dan patuh sama aturan kafe. Tapi, ternyata ada satu ruangan VIP di belakang yang kedap suara. Di sana, aturannya beda total. Mereka yang punya kartu anggota, khusus nggak perlu antre, nggak perlu bayar, bahkan bisa melakukan hal-hal yang dilarang di area umum, tanpa kena sanksi. Jeffrey Epstein adalah orang yang pegang kunci pintu VIP itu. Isu ini penting buat kita karena ini soal keadilan dua tingkat. Kalau tembok rahasia ini benar-benar runtuh, artinya sistem kekuasaan global yang selama ini tertutup mulai bisa diintip oleh orang biasa seperti kita. Ini adalah ujian terbesar bagi kepercayaan publik terhadap hukum internasional. Kalau orang-orang sekuat ini bisa lolos, apa gunanya aturan buat kita semua? Mari kita masuk ke poin pertama. Para pemain besar di panggung politik. Di dokumen terbaru ini, nama-nama besar muncul bukan cuma sebagai kenalan, tapi punya interaksi yang sangat spesifik. Misalnya, ada foto-foto baru Bill Clinton yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya termasuk di dalam hot tub dan kolam renang bersama Ghislaine Maxwell. Meskipun Clinton selalu bilang dia sudah putus hubungan lama, foto-foto ini menunjukkan kedekatan yang sulit dibantah. Lalu ada Steve Bannon, mantan penasihat utama Donald Trump. Dokumen ini mengungkap ribuan pesan teks antara Bannon dan Epstein dari tahun 2018. Ternyata, Epstein bertindak sebagai pelatih media bagi Bannon. Mereka diskusi soal strategi pajak, imigrasi, sampai bagaimana caranya membentuk opini publik di Eropa untuk kepentingan politik tertentu. Ini gila, kan? Orang yang sudah divonis sebagai predator seksual ternyata masih nyetir strategi politik global dari balik layar. Sementara itu, nama Donald Trump juga muncul ribuan kali, termasuk dalam sebuah spreadsheet berisi klaim-klaim dari publik yang dikirim ke FBI, meskipun banyak yang belum terverifikasi. Intinya, Epstein bukan cuma predator, dia adalah perantara kekuasaan atau power broker. Poin kedua ini yang menurut saya paling bikin merinding, obsesi Epstein pada sains dan teknologi. Kalian tahu nggak kalau Epstein ternyata mengirimkan kit pengujian genetik 23andMe ke tokoh-tokoh hebat seperti Noam Chomsky dan sutradara Woody Allen? Tujuannya buat apa? Mereka diskusi soal kecerdasan dan keturunan. Ini menguatkan laporan kalau Epstein terobsesi dengan eugenika, ambisi gelap buat menciptakan ras manusia yang lebih unggul. Di sisi teknologi, nama Elon Musk muncul lagi. Ada email dari tahun 2012 di mana Musk bertanya ke Epstein, kapan pesta paling liar di pulaumu? Musk memang membantah pernah datang ke pulau itu. Tapi korespondensi ini membuktikan kalau Epstein punya akses ke otak-otak paling canggih di Silicon Valley. Dia menggunakan uangnya buat mendanai riset di kampus-kampus elit seperti Harvard dan MIT cuma buat beli reputasi. Dia ingin terlihat seperti filantropi sains, supaya orang lupa kalau dia adalah kriminal. Analogi gampangnya, dia mencoba mencuci bajunya yang sangat kotor pakai deterjen bernama sumbangan sains. Nah, sebelum kita lanjut ke poin terakhir, saya mau tanya pendapat kalian. Coba deh tulis di kolom komentar. Dengan semua bukti keterlibatan Epstein dalam kejahatan berat sejak 2008, kenapa menurut kalian orang-orang paling pintar dan paling berkuasa di dunia ini tetap milih buat berteman sama dia? Apakah ini murni karena butuh uang dan koneksi dia? Atau kalian percaya ada sesuatu yang lebih gelap,
seperti pemerasan atau blackmail. Saya penasaran banget sama sudut pandang kalian, jadi mari kita diskusi di bawah. Poin ketiga yang harus kita sadari adalah, rilis ini belum 100% transparan. Bayangkan Departemen Kehakiman atau DOJ mengumpulkan 6 juta halaman dokumen, tapi yang dirilis cuma separuhnya, sekitar 3 juta halaman. Sisanya kemana? Mereka bilang dokumen sisanya tidak relevan atau harus dilindungi karena alasan keamanan nasional. Bahkan dari dokumen yang rilis pun, banyak bagian yang dicoret hitam atau diredaksi secara total. Ini yang bikin anggota Kongres seperti Rokana marah besar. Mereka curiga kalau pemerintah masih mencoba melindungi individu-individu tertentu yang terlalu besar untuk jatuh. Menariknya, rilis dokumen ini sudah memakan korban. Di Slovakia, Penasihat Keamanan Nasional Miroslav Lajcak langsung mengundurkan diri setelah namanya muncul dalam dokumen komunikasi dengan Epstein. Di AS, Marjorie Taylor Greene bahkan sampai mundur dari jabatannya karena perselisihan soal rilis dokumen ini. Retakan di tembok rahasia ini nyata, tapi sepertinya masih ada tangan-tangan kuat yang mencoba menahan tembok itu agar tidak runtuh sepenuhnya. Kesimpulannya, rilis 3 juta dokumen Epstein di awal 2026 ini adalah sebuah kemenangan kecil buat transparansi, tapi perjalanan masih panjang. Tembok rahasia elit global memang mulai retak hebat, tapi sistem yang memungkinkan orang seperti Epstein berkuasa selama puluhan tahun itu masih ada. Kita nggak boleh cuma melihat ini sebagai drama politik, tapi sebagai pengingat bahwa keadilan harus terus diperjuangkan. Nggak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang. Gimana menurut kalian? Apakah ini akhir dari jaringan rahasia elit? Atau cuma cara pemerintah buat buang sial supaya publik diam? Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe biar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Terima kasih sudah menemani ngopi hari ini, dan sampai jumpa di diskusi berikutnya.